Sok, udah. Ya. Satu, dua, ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah aplikasi komputer dengan materi pertemuan 2 sampai 6. Materi pertama itu dasar-dasar komputer, lalu yang kedua adalah sistem bilangan, yang ketiga sistem operasi, dan yang keempat adalah jaringan komputer. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salsabila Herliana Putri dengan NIM 3411221102. Saya Rejal Suradiputra dengan NIM 107. Saya Dito Aditya dengan NIM 3411221088. Dari pertama yaitu dasar-dasar komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Pada komputer itu terdapat hardware, yaitu merupakan perangkat keras komputer yang melakukan proses input dan juga output. Contohnya, terdapat monitor sebagai output, lalu berfungsi sebagai penampil. Contohnya yaitu CRT atau cathode ray tube. Lalu yang kedua ada keyboard yang merupakan peralatan pemasukan dan masuk ke dalam jenis input. Yang ketiga ada mouse merupakan peralatan pemasukan. Lalu terdapat CPU yang merupakan sebuah sistem unit. Dan yang kelima ada RAM, fungsinya untuk menyimpan memori lebih dari satu putaran. Yang keenam ada motherboard, itu bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System. Pengaturan koneksi input output ini dapat juga ada soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan. Lalu yang ketujuh ada hard disk atau HDD, yaitu media penyimpanan dan data permanen. Jadi data tidak akan hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Yang kedelapan ada optical drive atau CD. Nah, ini adalah pembaca untuk media penyimpan data berupa disk, CD, DVD, dan berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Lalu materi kedua masuk ke dalam macam-macam sistem bilangan. Macam-macam sistem bilangan terdiri dari 4, yaitu desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Desimal itu sistem bilangan yang berbasis 10, karena mempunyai 10 buah simbol dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu yang kedua ada biner, yang merupakan bilangan yang berbasis 2 karena mempunyai dua buah simbol dimulai dari 0 dan juga 1. Yang ketiga ada oktal, merupakan sistem bilangan yang berbasis 8 karena mempunyai 8 buah simbol dimulai dari 0 sampai dengan 7. Lalu yang keempat ada heksadesimal. Heksadesimal merupakan sistem bilangan oktal tetapi menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu diikuti dengan A, B, C, D, E, dan F. Ini termasuk contoh mengkonversi sistem bilangan dimulai dari desimal, lalu diubah ke dalam bentuk biner, lalu diubah ke dalam bentuk oktal, dan diubah ke bentuk heksadesimal. Materi kedua ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Sistem operasi terdiri dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna antara user atau brainware. Macam-macam sistem operasi yaitu ada Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Pada sistem operasi juga terdapat aplikasi pengolah kata, contohnya yaitu WordStar, EasyWriter, dan Microsoft Word. Aplikasi pengolah angka, contohnya yaitu Microsoft Excel, WPS Office, dan aplikasi pengolah gambar, contohnya yaitu Graphic Designer dan Inkscape. Aplikasi pengolah basis data, contohnya yaitu Paradox dan Database. Dan yang terakhir ada aplikasi pemrograman, contohnya yaitu Fortran, Formula Translator,
dan si 1972 Dennis Ritchie. Fungsi sistem operasi. Manajemen sumber daya komputer mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan. Pengguna CPU membagi saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer mulai dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user bandware. Tampilan antarmuka atau interface fungsinya untuk memberikan tampilan yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan, sehingga tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga, menghubungkan hardware yang berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Yang terakhir, mengoptimalkan fungsi komputer. Memiliki kinerja optimal juga bagian dari fungsi utama sistem operasi ini. Pengguna hanya dapat menjalankan program-program booting, sisanya untuk program aplikasi pada komputer kemungkinan besar tidak dapat dijalankan. Cara kerja sistem operasi. Pertama ada batch OS, sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan. Yang kedua, distribute OS, mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurat. Yang ketiga ada mobile OS, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Yang keempat, multitasking atau time sharing OS. Pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Kemudian ada network OS dalam menggunakan jaringan network. OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan fungsi dari network itu sendiri. Dan yang terakhir ada real-time OS. Fungsi yang terakhir adalah real-time OS, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras, yaitu ada hardware bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kemudian kernel, core software. Kemudian user space adalah software lainnya yang terdiri dari libraries and utilities. Generasi sistem operasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Dan generasi terakhir yaitu generasi keempat dari tahun 1980 sampai sekarang. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu rangkaian perangkat telekomunikasi yang memungkinkan satu atau lebih komputer atau perangkat komunikasi lainnya dapat saling terhubung dan berkomunikasi atau tertukar data. Keuntungan yang didapat dari jaringan komputer antara lain, yang pertama, dapat mengakses data dari komputer yang dari melalui komputer yang digunakan. Yang kedua, data telah disimpan tetap aman walaupun komputer yang digunakan rusak, karena dapat dilihat dari komputer orang lain. Yang ketiga, administrator. Jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses orang yang berhak. Pada jaringan komputer terdapat LAN atau Local Area Network. Adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jaringan LAN menggunakan teknologi wireless, biasa disebut dengan wireless LAN. Pada jaringan ini digunakan perangkat keras jaringan seperti media perangkat kabel, seperti kabel UP, hub switch, router, dan lain-lain. MAN, Metropolis Area Network. MAN atau
Metropolitan Area Network adalah jaringan yang mencakup lebih dari luas daripada LAN. Dan Gancangan. tersebut juga sebagai jaringan LAN yang gabung menjadi satu jaringan. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan area luas mencakup area yang jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama dari jaringan WAN diantaranya router, DSU, modem, community server. Terus ada peer-to-peer, adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien serta bersamaan pada jaringan peer-and-peer. Tidak mempunyai file server atau sumber manajemen yang terpusat dalam jaringan peer-and-peer. Semua komputer diperoleh sama, mereka semua mempunyai kemampuan yang sama untuk menggunakan prosesor yang terdiri pada jaringan. Jaringan peer-to-peer ditujukan bagi local area network atau LAN, kecil sampai menengah. Yang seterusnya ada client service. Adalah jaringan komputer yang memiliki satu buah server dan lainnya tidak sebagai klien. Client server merupakan jaringan yang memperbolehkan jaringan untuk memusat fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih file server. Topologi jaringan terdiri dari yang pertama topologi start, yang kedua topologi bus, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi mesh, yang kelima topologi hybrid. Jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer ada router, wireless, card, LAN card, modem, bridge, hub, switch, kabel jaringan, router, dan access point. Sekian presentasi kelompok dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun bahasa yang kurang tepat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.